Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Stressing dulu, Bu. Nanti saraf-saraf Ibu nggak kuat, sakit. Ya, Ibu stressing dulu. Ini kita sudah mulai mau praktek totok punggung. Yang pertama kita lakukan ada SOP-nya. Ya, kita harus niat dulu, tangan kita harus bersih dulu. Ya, kemudian kita minimal persiapan kita ini kalau yang masih pemula-pemula ya, kalau yang udah lama sih kita jangan langsung megang, ya minimal ada sedikitlah pemanasan dulu gitu kan. Ya. Nah, ini saya contohkan nih ya. Kita akan melakukan general treatment versi yang pertama. Tadi niat sudah, semua anggaplah sudah semua ya. Yang kita bicara praktek. Tangan Ibu sudah diajarkan tadi seperti ini, caranya ditekan, digoyang, digetarkan, ya kan? Nah, ini ginjal itu, maaf ya, siku. Patokannya siku. Nih, ini ke bawah. Ini ginjal sampai sini L5, L1 sampai L5. Patokan pertama gitu. Kalau yang pemula harus dasarnya begitu. Jadi kalau bicara ginjal dulu ditotok, jangan ditotok sini, ini bukan ginjal. Sini Bu, siku ke bawah patokannya. Sebagai patokan saja. Nah, general rutin pertama adalah Ibu melakukan totok sini Bu. Nah, ini ke sini kita Ibu benturkan ke tulang. Langsung praktek Bu. Gini Bu. Nah, terus tekan senyaman mungkin ke bawah. Ini pertama nih, ke atas, ke bawah. Berapa lamanya? Pokoknya satu putaran ini usahakan 10 menit. Bagaimana cara menekannya? Ditekan, digetarkan, digoyang. Apakah dia harus lompat-lompat begini? Yang bagus rapat. Ibu feeling aja. Kalau dulu saya belajar mungkin 1, 2, 3, 4 pindah dikit. 1, 2, 3, 4 pindah dikit. 1, 2, terus. Setelah udah ginjal yang kanan, Ibu ke pinggul sini. Yang kedua. Oh, tekan ke pinggul. Pinggul nih Bu. Gitu. Ya. Ini yang kedua, yang ketiga tengahnya. Tulang sini. Tapi masih di area ginjal saja, nggak naik sampai ginjal saja. Ya, gini. Yang ketiga, yang keempat, ginjal kiri. Naik turun. Pentokin aja ke tulang gini, horizontal. Gini aja terus. Ya, ginjal kiri. Kemudian yang berikutnya sini, pinggul. Yang kelima, pinggul. Ini harus ada tekanan, kalau enggak orang kayak dielus-elus. Tekanan. Yang keenam, ini ditarik begini, Bu. Getarin gini tuh. Atau ditarik begini boleh, getarin gini boleh. Tuh, kayak gitu gambarnya contohnya tuh, Bu tuh. Ya. Ini tahapan yang keenam. Nanti yang ketujuh, belikat kanan. Belikat tuh sini, Bu. Kalau bahasa orang Jawa entong-entong. Sini belikat nih. Bu tekan aja pentokinnya ke tulang belikat dia, Bu. Yang ketujuh nih. Tuh kayak gitu tuh gambar tuh kalau bingung. Nah, belikat kanan, kemudian belikat kiri. Terus pentokin ke tulang belikat kiri sampai dia nyaman. Terus, nah nanti udah ketemu belikat kiri, lanjut Ibu ke bahu sini Bu. Wah, ini kan buat mengalirkan oksigen. Bahu. Terus aja totok ditekan, digetarkan, digoyang, getarkan. Nah kemudian yang ke-10 tengah tulang sini Bu. Begini Bu. Naik turun boleh lah. Itu Bu. Tengahnya, tengah tulang. Tapi tengah tulang ini nggak boleh kencang sekali, asal nyaman aja. Yang ke-11, sebelah kanannya Bu, sini. Di yang pas ada lekukan. Ada lekukan tuh, pentokin ke tulang begini. Yang terakhir 12, sebelah kirinya. Ditekukan. Nah, terus berikutnya tinggal diulang-ulang. Gitu. Paham ya? Versi pertama. Versi kedua lebih mudah. Hanya ada 6 tahapan. Oke, siap lagi kita versi yang kedua ya. Nah, versi yang kedua, gambarnya ini. Bu lihat gambar dulu sebentar berapa detik. Ini saya praktekkan di sini. Versi yang kedua yang kita lakukan pertama adalah dari ginjal sebelah kiri, kanan, biasakan dari kanan. Ibu ya, dari bawah kita ke atas, Bu. Seperti gambar itu, Bu tuh. Sampai ke pinggul sini. Ke atas lagi. Sampai ke pinggul, ya. Seperti itu. Yang kedua, tengahnya.
Naik turun nggak apa-apa, Ibu getarkan aja, horizontal. Ya. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga, sebelah kirinya Bu, dari ginjal ke atas. Biasakan dari bawah Bu, dari ginjal ke atas. Terus ke samping sini. Ini ke samping, ke sini ke atas. Nah, kok udah tahapan yang keberapa tuh? Tahapan yang ketiga. Yang keempat, pinggang Bu diginiin. Tarik gini boleh. Ya. Ya. Kemudian yang kelima, belikat kanan sampai bahu. Nih Bu, begini Bu, rapinya Bu tuh. Terus sampai sini Bu tuh. Sampai bahu, terus sampai bahu. Sampai bahu sini Bu, ini bahu nih, kan ini kan enak. Yang keenam, belikat kiri. Terus sampai bahu. Belikat kiri sampai bahu, terus tekanannya yang bagus. Kita feeling tekanannya yang bagus. Ya, paham kira-kira ya? Semua pasien kalau Ibu dengan rapi keluar, ada pasien yang nggak bisa tengkurap kalau dia stroke sebelah kiri total. Dia nggak bisa tengkurap. Jadi kita miring. Cuman perlu ekstra tenaga kita Bu. Kalau udah miring, badan dia miring, kan dia nggak bisa tengkurap, balik lagi susah. Atau kalau dia berat banget, kondisi ini kalau saya dulu di Blok M ada bangkunya khusus Bu. Bangku buat dia nangkring begini, jadi pegangan begini. Kalau yang dia tidak bisa duduk ataupun tidak bisa dia telungkup. Ada sebaik. Jadi senyamannya pasien Bu. Makanya kita harus bisa dalam segala hal. Gunanya itu perlu kita latih tangan kita seperti itu. Karena tenaga dia telungkup, tenaga dia miring, kita rapi, tenaga kita gitu ya, maksudnya tenaga dia. Sama dia duduk itu akan berbeda Bu, kita merasakannya. Yang paling capek dia, kalau saya pengalaman ya, mungkin yang lain berbeda-beda. Kalau kita miring tuh lebih capek Bu kita. Kan kita melakukannya begini Bu. Capek kita tipe capek. Kalau begini kan kita dibantu tangan kita nih Bu. Yang duduknya tadi seperti itu, ya kan, tek ini udah enak nih Bu, kita tek kena nih ke saraf-saraf nih. Kalau miring kita capek Bu. Dia duduk kita capek juga. Kalau dia duduk kan dia ototnya agak lebih kencang karena duduk begini. Itu lebih keras lagi Bu gitu. Biasanya begitu. Makanya ini harus kita latih di keluarga kita, entah ibu kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita atau anak kita. Tiba-tiba ke kamar mandi kepleset gitu kan, kita lagi bersih jatuh kebentur pingsan. Itu kalau kita nggak paham kan repot. Atau orang tua kita memang udah lemah kondisinya, jatuh kepleset. Makanya kan banyak yang jatuh di kamar mandi meninggal karena kebentur kan. Ada kebentur sininya, ada kebentur tulang ekornya. Yang kemarin juga mungkin sudah dijelaskan kali ya, tulang sulbi ya, tulang ekor ya. Juga hati-hati Bu, itu agak berbahaya. Maaf agak di bawah dubur kita dikit, itu tulang yang akan dibangkitkan di alam kubur nanti. Itu kalau katanya, kalau seperti pesawat kotak hitamnya ya. Tuh, yang lain hancur badan kita, kecuali tulang sulbi tidak akan hancur. Sudah di testimoni itu oleh para ahli, dia nggak akan hancur. Itu yang akan dikembalikan. Nah, kita kembali ke masalah emergensi. Kenapa sangat penting emergensi? Karena ini pertolongan yang darurat, namanya emergensi kan darurat. Pertolongan yang harus segera dilakukan. Tidak ada tawar-menawar lagi. Nah, sementara ini lazimnya di masyarakat kita, pada saat ada sesuatu yang terjadi, pasti kita larinya ke rumah sakit. Boleh ke rumah sakit, silakan. Cuma kan secara timing, kalau jalan tahu sendiri jalan sekarang, Ibu ya, lewat sini macet, lewat sana macet ya kan. Kalau kita paham, setelah kita emergensi, bawa kita bawa ke rumah sakit itu lebih aman, lebih safety. Nah, ini emergensi ada 17 langkah. Tadi bagi-bagi aja ya, emergensi. Nah, ini Ibu cukup sebenarnya duduk aja nggak apa-apa lah, lebih santai duduk ya, lebih rileks duduk ya, karena kan ini tidak serius tekanannya. Tapi yang penting titik-titiknya memahami. Nah, ini Ibu tolong perhatikan, ya, udah mulai bisa siap-siap ya. Nah, ini sangat bermanfaat Bu. Kalau kita sudah mempelajari ini sangat bermanfaat. Kita sering Bu itu diundang, kalau yang lama-lama biasanya Pak Ustadz juga yang sering diundang ke rumah sakit harapan kita. Kalau kata Pak Ustadz kan bukan harapan kita ya, harapan mereka gitu kan. Sering saya aja yang belum terlalu lama gitu Bu ya, tidak sendiri Pak Ustadz sering. Kalau Pak Ustadz nggak bisa, kadang-kadang anak buahnya disuruh siapa aja lah gitu, yang di sini yang ada yang di Klinik Jatiwarna, Pak Yono bisa nggak nih tanganin di sana, ya kita bantu. Ada jauh loh Bu, Grogol, kita pakai motor 2 jam. Nah itu penting Bu di sana. Ke Mitra saya udah, ke Tamrin udah, ke rumah sakit haji kita sudah. Karena banyak orang membutuhkan.
Ya, kita kembali ke materi. Ibu fokus, ibu konsen, ibu pelajari, ibu cermati, ibu pahami, dan diingat. Ya, emergensi. Nanti untuk kemahirannya yang saya ajarkan tadi, pengalaman saya ya, saya ajarkan ibu begini. Itu jangan dikira Pak Ustadz push up-nya nggak kuat itu. Kuat Pak Ustadz itu, 3 jari begini, hebat itu Pak Ustadz. Jangan dikira kamu ibu ingat begitu. Dia dengar push up begini bisa puluhan kuat Bu. Makanya udah tekan tak, udah kayak film silat, tak cek, gitu. Terus suami ibu seneng, ibu tangannya keker banget sekarang, ya jangan macem-macem sama saya, macam siap totok nanti. Itu perlu dilatih Bu. Nah, kita kembali ke masalah emergensi. Yang pertama, emergensi serangan jantung. Di sini disebutkan serangan jantung itu seperti ini Bu. Yang ditopungnya seperti mananya gitu kan. Nah, ini Bu, nggak ada itunya si printernya. Topung yang pertama lah tengkuk atau aliran darah oksigen yang ke kepala. Yang kedua, belikat kiri jantung. Apabila ibu melakukan emergensi, orang yang kena jantung, langsung ibu tekan di area yang pertama itu, keterangannya itu Bu. Tengkuk itu ada aliran darah atau oksigen. Nah, di daerah jantungnya sini, tengkuknya Bu sini. Karena ini buat aliran oksigen nih. Tengkuk sini, Bu, totok kayak gini. Putar ini totok, terus gitu, totok terus, ini totok terus. Bu. Setelah area tengkuk sini, baru yang kedua ibu belikat kiri. Belikat kiri itu memang letak jantung. Letak jantung itu sekempal tangan kiri kita besarnya, gitu berdasarkan itu. Nah di sini ibu melakukan emergensi. Ulang-ulang lagi Bu sini, ulang-ulang. 15 sampai 1 jam. Bahkan saya tanya Pak Ustadz, saya yang disuruh Pak Ustadz ke rumah sakit Tamrin, dia harus sesak napas, dia begini. Saya ke rumah sakit Tamrin, aduh, gimana nanganin? Akhirnya kita datang ke sana, ya udah Bu, kita nasihatin dulu kan masih dengar Bu. Pada saat ibu sakit begini, ibu jangan aduh-aduh. Ibu punya Allah, ibu banyak istighfar, ibu ingat Allah. Soal mati hidup itu urusan Allah Bu. Apabila ini kita yang penting kita punya semangat untuk sehat. Baru astagfirullahaladzim. Duduk di notok, kita pernah naik ke kasur notok. 1 jam lebih saya totok. Udah, akhirnya lapor Pak Ustadz kemarin sudah saya tanya 1 jam, belum ada perubahan Pak Ustadz. Nggak bisa 1 jam Pak Yono, 5 jam, Masya Allah. 5 jam Tat. Iya. Wah Masya Allah Tat, 5 jam ya seharian kita di rumah sakit. Idealnya 5 jam. Pak Ustadz Abdurrahman, saya lihat di Jatiwana, kalau dia nanganin orang yang kena, dilihat di jantungnya belum beres, 2 jam, satu orang 2 jam ditangani itu sampai 2 jam sama dia. Belum nih On. Dia masih sumbatannya masih ada, belum sikat lagi murah, sikat 2 jam loh. Nanganin Pak Khalid dulu. Begitu Bu, benar-benar fokus dengan masalah. Ya, paham Ibu ya? Penting paham-paham dulu ya. Nanti letak tekanan apa, tinggal kerajinan Ibu melatih fisiknya, melatih tangannya, melatih hatinya, melatih ruhiyah, melatih jasmaninya. Penting kalau Ibu ingin menjadi penerapis yang handal. Berikutnya Bu, ini apabila kita menemukan pembuluh darah yang pecah. Pecah pembuluh darah. Biasa kan Bu, stroke itu ada 2 Bu, pecah pembuluh darah di kepala sama sumbatan. Saya lagi nanganin di Galaksi, orang yang pecah pembuluh darahnya di kepala sini. Di sini udah dipasang selang, ada di HP saya, selang seumur hidup di sini. Karena dipecah pembuluh darah di sini, cairannya itu ngumpul di kepala. Dia harus dikeluarkan dioperasi sama dokter, karena sudah dioperasi sama dokter, dia harus dibuang dalam lambung. Jadi selangnya ini seumur hidup. Yang kedua, biasanya stroke. Dia karena sumbatan. Bisa sumbatan di jantung, bisa sumbatan di kepala, bisa sumbatan di daerah ginjal. Kalau stroke. Ya Ibu itu lakukan pertama adalah, siap Bu? Ayo, siapkan lagi. Apabila kita ketemu ada pecah di pembuluh darah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah totok ginjal kanan dan kiri. Nah, lakukan Bu, ginjal kanan, ginjal kiri. Bu totok tuh. Ginjal kanan, totok berapa menit? Kalau praktek sih berapa detik aja kalau sekarang. Ginjal kiri. Ya, kemudian belikat kanan. Kalau Ibu bingung lihat gambarnya.
Itu Bu, belikat kanan. Hafalin Ibu ya. Nanti pinter sendiri kok Ibu. Nah, ntar gantian ya, separuh-separuh ya. Udah paham Ibu ya, apabila ada pecah pembuluh darah, ginjal kiri, ginjal kanan, belikat kanan. Udah paham ya? Kita percepat ya. Nah berikutnya, apabila kita menghadapi emergensi pingsan. Tiba-tiba teman kita jatuh, geludak pingsan. Wah, gimana harus kita lakukan? Langsung pertama, Ibu bisa lihat ini. Tahapan pertama, tengkuknya Ibu totok. Tengkuk. Totok aja Ibu tengkuk terus. Terus, belikat kiri, daerah jantung. Boleh ditambahin belikat kanan. Tengkuk, belikat kiri, belikat kanan, lambung. Lambung di atas ginjal dikit. Itu aja. Tengkuk, belikat kiri, belikat kanan, lambung. Apabila ketemu emergensi pingsan, Ibu tenang aja, nggak usah kalau udah belajar totok punggung, nggak usah takut, nggak usah bingung, nggak usah bimbang, yakin aja. Belikat kiri, belikat kanan, totok berulang-ulang terus apabila menghadapi pasien yang pingsan. Paham Ibu ya? Ya, berikutnya. Kita udah banyak praktek nih. Emergensi apabila keracunan makanan. Kan sering tuh keracunan makanan tuh. Ada di sekolahan ini keracunan makanan ini. Wah, orang pada sakit perutnya gitu kan. Yang harus Ibu lakukan, emergensi keracunan makanan adalah tengkuk, Bu. Paham ya? Tengkuk, kemudian belikat sampai ke bahu. Belikat kanan, belikat kiri. Ambil ke bawah dikit, Bu, lambung. Terus, Ibu. Nggak ada general treatment lagi nih, Bu. Langsung ke titik poinnya. Tekanannya, feeling kita aja tuh. Bismillah, terus. Langsung turun lagi ke bawah ke ginjal. Udah, dari tengkuk, belikat kanan, belikat kiri sampai ke bahu, lambung, kemudian ke titik ginjal. Ulang lagi terus, dari atas lagi ke bawah. Ulang lagi terus. Sampai dia rasanya nyaman. Terus, berapa waktunya? Ya bisa 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Sampai orang itu nyaman aja. Ya udah rasanya udah agak enak nih. Biasanya agak kelayangan apa gitu kan, perut sakit melintih. Terus, Bu. Bismillah, totok aja terus. Seperti itu, Bu. Ya, berikutnya. Nah, ini emergensi yang keseleo nih, Bu nih. Nah, kalau keseleo dia simpel aja, Bu. Gambarnya ada di sini nih. Ini asma. Nah, kalau keseleo biasanya sih kalau saya yang lakukan itu kita ini patah tulang atau keseleo. Ini pengalaman-pengalaman yang senior-senior memang dilenturkan dulu semua. Seluruh badannya dilenturkan dulu. Terus ada caranya, Bu, untuk yang pertama dijiti dulu rata. Kayak seperti versi pertama, versi kedua kalau orang patah tulang atau keseleo. Karena patah tulang kan ada di posisi sini kan. Atau patah di sini. Kita yakin bisa insya Allah. Terus kemudian topung belikat. Cari yang agak tegang, kencang. Yang nomor 2 tuh. Mana yang di pernah keseleo agak kencang, di sini keras gitu. Totok aja terus, Bu. Sampai dia kembali ke posisi semula, otot-ototnya itu, saraf-sarafnya. Terus yakin. Yang di tangan begitu juga, yang di kaki begitu juga. Kalau yang di kaki sampai ke daerah pinggul dan ginjal. Bukan dari atas ke bawah, Bu, titik-titiknya. Tapi kalau dilihat dari dominannya emang rata-rata dari atas, karena kan orang harus dibuka tengkuknya dulu, Bu. Karena tengkuknya itu kan buat mengalirkan oksigen darah yang ke kepala. Tapi bukan merupakan ketentuan karena emang titiknya ada di situ. Cuman secara universalnya dominannya emang dari atas. Atas dulu, rata-rata dari tengkuk sini. Kalau emergensi kita harus tahu letak titiknya, Bu. Letak titik sumbatannya. Jantung, oh tengkuk dulu, belikat kiri. Gitu. Pingsan, oh punggung dulu, belikat kiri, belikat kanan, lambung. Nah itu harus apal, Ibu. Orang kalau ketemu orang pingsan, kalau kita udah pinter gitu. Oh ini asma, tengkuk. Memang kalau lihat dari gambarnya sih bisa jadi patokan kita juga. Oh kayaknya kebanyakan dari atas.
Ya, sepertinya seperti itu, Bu. Ya, kalau kesleo seperti itu. Nah, ini yang kena asma. Emergensi asma. Ya. Emergensi asma sama lagi Ibu tanyakan tadi, emang dominasi atas ringannya, Bu, ya. Karena memang titik kahil itu titik memang buat buka oksigen sih masalahnya, Bu. Asma sama juga, tengkuk dulu dipegang. Nah, itu ingat tuh Ibu, apalin tengkuk dulu. Orang kena asma tiba-tiba orang susah apa? Udah, Bu, suruh duduk atau dia berbaring, bagusnya sih duduk. Kalau orang kena lagi sesak napas duduk bagusnya. Karena kalau tengkurap kan ketekan paru-parunya. Nah, itu titik parunya kanan kiri. Jantung belikat kiri, Bu. Jadi dia ini gambarnya dibuat panjang. Jadi pada saat dibuat panjang ini artinya nerapinya harus sampai kena bagian jantung sama paru. Nah, kalau dipisahkan sedikit-sedikit, artinya begitu, Ibu. Kita analogikan gitu. Terus diulang-ulang secara bergantian, belikat, paru kanan kiri, agak ke jantung dikit terus Ibu lakukan begitu sampai kondisi sesak napasnya dia sudah enak, sampai aduh udah lega. Oh, dia masih terus bismillah, Bu, tekan terus. Tambah tekanan sampai senyaman mungkin, sampai seenak mungkin. Kita harus sabar, Bu. Pelan gitu. Nanti kita ketemu di jajannya ada titik sumbatannya terus, Bu, begitu. Insyaallah, Bu. Ya, berikutnya. Berikutnya hipotermia atau kedinginan. Itu biasanya yang sering terjadi pada seorang pendaki gunung atau nyelam kali, Bu, ya, snorkeling gitu kali ya. Yang sering kedinginan tuh. Nah, apabila kita pada saat kita bepergian ada yang seperti itu, langsung kita melakukan emergensi. Totoklah pertama bagian tengkuknya, lagi-lagi tengkuknya lagi. Yang kedua, belikat kirinya. Belikat kiri itu dekat dengan jantung. Itu belikat kiri. Nah, yang ketiga lambungnya. Ini, Bu, kalau hipotermia, nah kedinginan. Terus Ibu ulang-ulang aja. Tugas Ibu tinggal mengulang-ulang saja, lakukan lagi. Terus nih kedinginan teman-teman, kedinginan terus totok saja. Emergensi terus. Tengkuk, belikat kiri, lambung, tengkuk terus, Bu. Bismillah, terus totok terus sampai dia terasa hangat badannya. Nanti kalau pembuluh darahnya kita buka, sumbatannya kita bongkar semua, nanti badannya terasa beda, Bu. Kita gini hangat deh. Kita gini hangat tuh. Biasanya kita kalau baru nangin pasien baru kita pegang, badannya dingin banget nih. Udah kita jiti, kita gini itu beda, hangat deh. Dan pada saat kita secara teoritisnya, pada saat kita melakukan gesekan, ini akan menimbulkan kehangatan. Makanya zaman batu dulu kan mau nginiin api kan dipercikan digesek, trak. Logikanya begitu. Pada saat kita banyak gerakan begini, tangan kita terasa hangat. Saya kalau nangan orang, Bu, baru saya tempel begini aja, Bu. Orang udah bilang hangat. Tempel, oh iya, Pak, terasanya hangat nih, Pak. Ya karena kita kan punya energi juga gitu kan. Ya sangat penting. Ya, berikutnya. Angin duduk prostat. Apa yang dilakukan apabila ada kondisi emergensi orang kena prostat? Nah, Ibu harus paham nih, kalau prostat itu areanya area mana. Nanti bisa paham sendiri. Kalau yang ini areanya dari dada perut, yang ini dari belikat ke kanan, yang area kayak ginjal, orang kena prostat, orang kena hernia, berarti dari ginjal ke bawah. Yang pertama harus dilakukan di L4-nya, daerah ginjal, Bu. Siku sini ya, L4, nah di siku sini, Bu, daerah. Kemudian ke tulang pinggul yang tadi diajarkan tadi di sini, Bu. Totok aja tuh, L4 ke bawah, naik turun ke bawah, tarik dikit pinggulnya, totok, terus sudah orang prostat daerah-daerah dari ginjal ke bawah. Di sini disarankan dari L4, L kan 1, 2, 3, 4, L4 agak ke bawahan dikit. Otok lagi terus, lakukan aja itu terus. Itu biasanya dominannya wanita tuh.
Kalau ibu nanti ketemu pasien yang haidnya tidak beraturan, saya pernah nangani sudah 2 bulan orang tidak bisa haid, kita totok sorenya besoknya langsung keluar dia ke rumah sakit tiap minggu padahal. Wah, setiap minggu ke rumah sakit ya bismillah bu ya dengan izin Allah. Oh cuman masya Allah sakitnya kata dia luar biasa. Padahal saya colek-colek doang sininya. Dia bilang sakit banget. Sakit banget pak. Ya saya pelani. Alhamdulillah begitu besok WA pak. Alhamdulillah pak sudah ini. Ya banyak manfaatin insya Allah bu ya. Prostat paham ya bu ya. Iya bu daerah belikatnya aja bu. Kalau yang daerah belikat bahu nanti di antara titik-titik itu, di antara bahu-bahu yang di sini bu, nanti ada semacam cekungan, butiran atau ada semacam yang bentuknya keras. Temu deh bu, kalau kita udah yang rapi, kalau yang udah jam terbangnya udah cukup lama. Nanti bukan terasa ke kuping tuh pada saat ibu ditekan begini, nyer di kuping terasa. Insyaallah bu. Iya kanan kiri bu. Kalau ibu yang sakitnya di kanan, ya dominan cari di kanan. Ya, next ya. Angin duduk. Apabila ada kondisi emergensi angin duduk, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, tengkuknya lagi kita buka. Karena itu udah aliran ke kepala itu, aliran oksigen. Ya Bu, sekalian praktek pelan-pelan Bu. Setelah itu, belikat kanan kiri. Ini Bu. Lihat gambar ya. Tanya sama pasiennya enak nggak bu, nyaman nggak, pegeli nih gitu. Apa udah mulai pegel tangannya? Baru belum setengah jam, tergantian ntar. Ini saya cepetin nih. Berikutnya lambung, udah angin duduk. Nah berikutnya tekan di L4 dan L3 daerah ginjal. Tekan sama di ini beda, tekan berarti ditekan bu gitu. Begitu di gini ada jendela ini tekan gitu. Ya biar dia sumbatannya buyar gitu, biar darahnya ngalir. Kalau kata selang kan ditekan gitu kan, gitar-gitaran gitu kan, ditekan gitu kan, dia buyar. Jadi air ngalir dengan lancar. Ya berikutnya HNP yang kita cerita tadi atau saraf kejepit. HNP ada 2 macam yang saya katakan tadi, ada di servikal, di 7 servikal, ada di lumbar L1 sampai L5. Biasanya HNP keseringannya kenanya itu di 4 dan 5, kanan atau kiri. Nanti kalau ibu ketemu pasien atau ada emergensi seperti ini, udah cek dokter belum yang awal kita ajarkan tadi? Ya udah coba lihat MRI-nya, letaknya ada di mana. Mempermudah kita itu ngedeteknya. Nanti beda bu, ada keras banget bu. Ya, yang harus dilakukan tahapan pertama, totok dari ginjal ke pinggul. Dari ginjal ke bawah ke pinggul. Pinggul kan ini pinggul nih. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya. Itu kalau ada masalah-masalah di rahim, apa pasti sakit dari situnya. Biasanya. Mana rahim masalah sakit. Ya, yang berikutnya fokus pada L4 dan L5, tekan dengan 2 jempol. Begini nekannya Bu, 2 jempol. Nih. Karena 1 jempol takut kita nggak kuat. Kecuali kita udah terlatih, tekan 2 jempol, bantu sama ini. Wow, ini terasa banget ibu, gini mau nyer. Berapa lamanya? Ya feeling kita aja. Kalau saya sih biasanya 15 detik, saya hitung 1, 2, 3 dalam hati. Atau 9 detik atau 10 detik. Bisa kuat lebih lama lebih bagus, tergantung pasiennya. Kalau pasien nggak kuat, jadi dihajar terus, jerit nanti dia. Karena kalau kena saraf sakit tuh, masya Allah luar biasa, kayak disayat kata dia. Kita colek begitu aja, luar biasa, jangan dihajar terus, kasihan juga. Kita fleksibel lah terhadap melakukan terapi. Bu ya, berikutnya ya. Nah, ini kolik atau angin terjebak di usus. Nah, ini juga sering Bu nih. Kayak GERD ya. Ya ditotok aja Bu, gak apa-apa. Lambungnya, belikatnya. Nah, ini GERD juga begitu. Apa yang kita harus lakukan? Totok belikatnya, kanan kiri. Biasanya udah pasti sepaket dia. GERD, karena dia ada angin di bawah tulang, dekat lambung tuh biasanya Bu. Nah itu memang harus orang yang pengalaman tuh. Nah kita coba-coba juga nggak apa-apa, biar kita nggak pengalaman, coba-coba aja terus, naik turun kita totok terus. Iya, yang penting pelan-pelan nggak apa-apa Bu. Salah aja juga nyaman kok, enak kalau totok punggung mah.
Ya, seperti Ibu ya, kalau ketemu kolik yang terjebak di dalam usus, seperti itu Bu yang dilakukan. Pertama adalah totok kedua, totok ginjal di bawah, cari yang paling cekung. Biasanya di L3. Terus diulang-ulang sampai dia bisa sendawa, enteng dan terbiasanya. Atau dia buang angin biasanya. Enteng kalau udah sampai begitu, insya Allah tuh udah kedorong anginnya tuh sama kita, insya Allah. Ya akan lebih lega lagi. Karena kalau itu belum keluar, dia rasanya sakit di perut Bu. Melintir. Ya, next ya. Karena batu ginjal. Mungkin ini juga mau pausus udah baca dicontohkan kan. Beberapa yang ditotok batu ginjalnya batu itunya keluar kan. Awal-awal tuh ada materinya tuh. Alhamdulillah dengan izin Allah. Beberapa kali ditotok, kadang-kadang 2 kali, 3 kali dia bisa keluar melalui air seni. Nah, pada saat kita ketemu kondisi seperti ini atau batu ginjal, oleh karena batu ginjal, yang ditotok adalah totok dari ginjal, Bu. Nah, tekan ke bawah untuk menarik batunya. Totok, tekan ke bawah. Totok, tekan ke bawah. Totok, tekan ke bawah. Biar kedorong kalau dia ada ininya. Kantong kemihnya pun ini bisa kedorong kan dari batunya. Ya. Tekan saluran ureter ke bawah. Nah, kira-kira saluran ureter kalau kita kan dari belakang ya. Feeling aja kita saluran ureter. Letaknya kira-kira di sebelah sini saluran ureter. Yang buat ke air seni. Ibu ya. Kalau dipraktekin, bisa? Ya, next berikutnya. Apabila tidak bisa buang air kecil. Apabila tidak bisa buang air kecil, udah Ibu mainnya di area ginjal aja. Ginjal itu kalau di susunan anatomi tubuh di punggung disebutnya L, lumbar. Ada 5. Tapi kalau namanya orang susah buang air besar, susah buang air kecil, mainannya biasanya di L4 dan 5 atau di 1 sampai 5. Itu aja Bu, totok, dorong, totok, dorong, totok, dorong sampai ke pinggul, totok, dorong, terus lakukan begitu. Sampai dia saraf-sarafnya ketekan, aliran darahnya dia lancar sehingga dia bisa buang air seni lagi. Bu ya. Berikutnya ini buang air besar juga sama. Bedanya kalau tidak sulit buang air besar, di sini ditopung perlemahan ususnya. Karena dia dari L1 sampai 5. Kan itu daerah-daerah usus tuh. Usus besar, usus kecil, sudah belajar ada di situ semua tuh. Mulai dari L1 dan L2. Fokus di L3 dan 4. Kemudian L5. Nanti setelah Ibu dilemaskan dari L1, L2. Baru fokus di L4, 3, 4, 5. Terus. Sampai dia terasa mules. Makanya kalau Ibu nanti udah sering notok. Kalau orang di badan lambung udah ditekan begitu langsung terasa mules. Kalau kita tekanannya bagus. Terasa mules Pak. Iya. Kalau nggak buang angin. Cuma kadang-kadang nggak enaknya, aduh Pak maaf saya mau kentut nih Pak, waduh keluar kayak saya bilang, kita mau bilang begitu dia keluar itu bau banget nih Bang, waduh konyol juga nih orang dalam hati ini. Orang keluar kayak ya nggak, bangun dulu keluar gitu kan, ya kita kan namanya kita tamu, Pak Bapak kesana kalau mau kentut nggak enak juga, kena kita dikentutin, gini-begini aja kita udah, waduh ini orang brengsek juga deh. Ada aja yang kocak begitu. Ada yang kocak begitu Bu, di klinik saya di Melawi ada tuh. Kalau kita udah akrab cuman, Pak maaf Pak, kita dia kan semua dut, dia kacau juga nih orang. Ada yang begitu. Pertama, jadi buat ini. Ya, next ya. Berikutnya tidak bisa buang angin. Ini juga jadi masalah Bu. Orang nggak bisa buang angin itu harus seluruh badan. Hampir seluruh badan kan Bu nih. Apa yang harus dilakukan? Tengkuk. Ibu totok di tengkuknya. Nih. Ya kan? Setelah tengkuk, baru tengkuk, bahu turun ke belikat kanan kiri. Tengkuk, bahu, belikat kanan kiri, tengkuk, bahu, belikat kanan kiri, baru main ke lambung. Baru area perut Bu. Nah di sini kan asam lambung naik dari sini Bu, dari lambung. Ini kan menimbulkan gas angin. Ini yang harusnya kan kalau tubuh kita tidak ada masalah, dia keluarnya sesuai dengan aturan main. Tapi kalau ada problem, ada masalah pasti. Makanya hati-hati Bu, kentut itu angin Bu, nggak boleh ditahan. Nanti panas dingin Bu. Kalau Ibu nggak suka pulangin. Ada lelucon gitu Bu. Nah ini nggak bisa buang angin juga berbahaya Bu. Harus, jangan sampai tidak bisa. Ya, paham Bu ya? Nah, kayaknya udah selesai nih Bu. Diabetes itu Bu,
ada letaknya di sebelah kanan di area pankreasnya, Bu. Pankreas ada di antara lambung dan di atas ginjal dikit letaknya. Nanti Ibu belajar anatomi tubuh. Ada bentuknya kecil segini. Pankreas ini penghasil insulin. Kalau dia normal bekerjanya, insulinnya sesuai dengan kebutuhan, secara otomatis dia bekerja dengan normal. Nah, tapi orang diabetes itu bermacam-macam. Ada yang penghasil insulinnya tidak normal, ada yang sudah tidak keluar, maka sehingga disuntik insulin. Ya, kita GT dulu. Tetap kalau kita tidak emergensi, kita tetap harus melakukan general treatment kurang lebih selama 30 menit. Karena itu penting, general treatment itu fondasi sekali. Nah, setelah itu Ibu tahu, oh iya pasti iya Pak, saya kena diabetes. Ya, diabetes Ibu berapa? Udah 300, wah itu udah tinggi. Biasanya 200 ke bawah, antara 100 sampai 200 normalnya dia. Semua orang ada diabetesnya. Tapi batas normal, kalau yang sehat batas normal. Nah, itu iya ditotok terus aja, Bu. Rutin seminggu 2 kali totok. JT nanti daerah pankreasnya diperbaiki, tekan. Tekan JT lagi. Di sebelah kanan, Bu, di antara sini, Bu, pankreas. Kira-kira seperti itu. Makanya timbullah teori-teori sama testimoni-testimoni. Kalau dulu bicara testimoni-testimoni aja. Ya orang kena diabetes, wah ditotok semua, apa ditotok? Wah, kok badannya aja kita totok semua udah. Apa aja nggak ngerti, oh kita totok tapi dia sembuh kok. Gitu kalau dulu. Nah, lama-lama kalau kita ketemu yang kita tangani dokter, ada Bu, kadang-kadang kita tangani di dokter. Itu ditanya macam-macam. Kalau kita nggak ada pengalaman, bisa nggak tahu Pak, saya diajarin, saya totok aja Pak. Yang kita tangani, Iya, paham. Kalau begini Bu, sebaiknya kita menggunakan tangan kita. Kenapa tangan kita? Karena begini Bu, tangan kita ini Allah ciptakan punya energi Bu. Kalau kita orangnya baik, ibadahnya bagus, insya Allah ini akan punya kekuatan Bu. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak, orang udah terasa Bu. Nanti di buku udah pelajari. Tak. Nah, inilah kelebihan dari Allah. Dia menyatu dengan aliran darah yang ada di tubuh pasien kita. Sinergi dia. Tep. Dan feelingnya kita dapat. Karena pakai rasa juga kan, pakai perasaan. Oh iya ini keras nih. Oh di sini nih harus kita tekan nih. Ketepatannya kena. Tapi kalau pakai alat, pertama takut permukaannya itu kena lecet. Terkecuali pakai alat kita sudah capek. Ini sehari udah nanganin 9 orang, tenaga kita udah habis kan. Pakai alat, tapi harus lebih hati-hati. Macam-macam, ada yang batu, ada yang dari mika, ada yang dari kayu. Lingkaran Bu, lingkaran. Lingkaran Bu, yang bulat Bu. Lingkaran bulat. Ya, ya udah Bu, saling pegang punggungnya Bu. Ya, dempet Ibu saling pegang punggungnya. Ada yang geli ya, yang geli colek-colek aja dah. Udah pegang punggung masing-masing, jangan miring Bu. Biar punggungnya bisa dipegang. Ya. Kan Ibu sudah mulai hafal ya. Sekarang Ibu coba notok pakai versi yang kedua saja, yang dari bawah ke atas. Ya. Oh, udah Ibu mulai coba totok. Dari bawah ke atas, dari ginjal bawah. Nah, Ibu totok senyaman mungkin, pentokan ke tulangnya. Senyaman mungkin, terus naik ke atas. Pelan-pelan terus naik ke atas. Terus karena pakai baju sih ya, nanti kalau dia nggak pakai baju dia bisa rapat. Terus totok. Sampai 1 putaran terus ke atas. Sampai ke belikat, ke bahu kanan. Terus muter lagi ke kiri. Ya. Nah, yang versi kedua. Ya, dari ginjal kiri totok ke atas. Terus sambil ngelemesin tangan Bu. Terus ke atas. Enak nggak Bu ditotok? Oh, enak. Terus ke tengahnya. Tengahnya totok atas bawah. Terus sampai bawah.
Oh, tekan sekuatnya Bu. Bismillah. Tahan napas, tekan. Tahan napas, tekan. Gitu dong Bu. Udah pegel belum? Pegel ganti tangan kiri Bu. Gak apa-apa, ganti-gantian. Terus Bu, ganti tangan kiri. Belajar berlatih. Saya juga dulu begitu Bu. Capek kanan, ganti kiri. Ibu versi pertama udah hafal kan? Ya nggak, dari bawah ke atas. Yang kedua sebelah kanan, punggung sebelah kiri, tengah, bahu kanan, bahu kiri, apa berikat kanan sampai bahu, berikat sampai bahu, bawahnya, terus ulang lagi, diulang lagi terus gitu Bu. Tuh, saya kasih waktu 10 menit kuat. Kan ngelatih tangan. Terus masih ada waktu kan, sayang waktunya ini mesti dilatih. Ya terus.